Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aprilia Kartikasari. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 9 bab 9 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, sopan santun, dan malu. Baiklah anak-anak, materi kita ini punya tujuan, yaitu bertujuan membiasakan diri tata krama, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bertata krama dalam pergaulan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Yang keempat, malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Baiklah, sekarang kita lihat dulu pengertian tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Tata krama dalam berkomunikasi lisan itu kita harus yang pertama berbahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, hendaklah menjaga pandangan mata dengan cara sedikit menunduk. Yang ketiga, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. 4. Tidak mendominasi pembicaraan. 5. Tidak memotong pembicaraan. 6. Tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk ke arah lawan bicara. Dan yang ketujuh, menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Tata krama dalam bermedia sosial, memilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar atau memilih meme pilihan gambar atau meme yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata krama dalam bersikap, yang pertama, jangan silangkan tangan dan kaki. 2. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. 3. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. 4. Tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama dalam berpakaian, menutup aurat dan memperindah jasmani, karena kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menutup aurat. Sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak Adam, wahai cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka ingat. Kemudian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika al-asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang cintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Santun, kita harus punya sikap santun ya, baik kepada orang yang lebih dewasa, anak-anak, orang tua gitu ya. Seperti gambar di samping, baik apalagi dengan sesama teman, supaya kita bisa punya teman yang banyak begitu ya. Apalagi dengan anak yang kecil, saling menyayangi. Kemudian malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya adalah 70 lebih,
Dan malu termasuk cabangnya iman, begitu ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kemudian hikmah tata krama, santun, dan malu. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan cintai oleh orang lain karena sifat kita yang baik tersebut. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, sikap santun akan menjadikan seseorang mudah diterima oleh orang lain. Yang keempat, sikap santun menunjang kesuksesan. Yang kelima, sikap malu mencegah dari perbuatan tercela. 6. Rasa malu dapat mendorong seseorang selalu berbuat kebaikan. Jadi, kita jangan sungkan-sungkan untuk selalu melakukan perilaku tata krama, santun, dan punya rasa malu. Demikian. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.